Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul konsultasi klinik 1002, di mana di sini dengan ketua kelompok. Halo, perkenalkan nama saya Farisa Waida Sofa, NIM saya 1020223000039 selaku ketua kelompok. Selanjutnya, anggota kelompok saya akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Manda Zuhra Ajis dengan NIM 102022330193. Di sini saya sebagai anggota satu. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Halo, nama saya Kirana Amelia Maharani, NIM-nya 10202223000261, anggota kedua. Selanjutnya akan Bahkan nama saya Nadia Miranda dengan sebagai anggota kelompok yang ketiga dengan NIM 1020222370. Baiklah, di sini jadi ada pendahuluan di mana aplikasi manajemen janji klinik ini dirancang untuk membantu mengelola janji konsultasi di sebuah klinik. Aplikasi yang kita buat ini memanfaatkan SQLite sebagai basis data untuk menyimpan informasi tentang janji yang telah dibuat. Jadi pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menambahkan, melihat, memperbarui, dan menghapus janji, serta melakukan pencarian dan penyaringan berdasarkan kriteria tertentu. Oke, boleh di next. Jadi di sini ada fitur-fiturnya. Saya akan menjelaskan singkat saja, di mana di sini kita membuat ada fitur tambah janji, melihat janji, memperbarui janji, hapus janji, cari janji, saring janji, dan visualisasi data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan waktu di bagian codingan. Oke, next. Oke, jadi pertama-tama itu kita yang kita lakukan adalah mengimport library, di mana di sini SQLite 3 ini digunakan untuk berinteraksi dengan database SQLite. Yang kedua itu kita mengimport Streamlit, yaitu dengan ini tuh digunakan untuk membuat antarmuka web interaktif dengan mudah. Selanjutnya mengimport data time, di mana data time di sini digunakan untuk mengelola tanggal dan waktu. Dan terakhir itu yaitu mengimport matplotlib.pilot SPLT, di mana di sini tuh digunakan untuk membuat visualisasi data. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya kita membuat dan mengumpulkan ke database. Jadi di sini tuh sudah jelas ya codingan yang kita buat, di mana SQL3Lite itu .connect itu tuh membuat koneksi ke database. Jika database-nya belum ada, maka database-nya akan terbuat. Selanjutnya di sini ada on.cursor, itu tuh membuat kursor untuk menjalankan perintah SQL. Selanjutnya di sini tuh ada buat tabel janji, di mana sudah jelas di dalam tabel janji itu ada membuat tabel appointment jika belum ada, dan juga tabel ini tuh memiliki kolom ID, nama pasien, nama dokter, tanggal pertemuan, waktunya, dan catatannya. Dan con.commit itu untuk menyimpan perubahan ke database. Selanjutnya ada con.close itu untuk menutup koneksi ke database. Oke, boleh next. Selanjutnya ada fungsi untuk mengelola database, di mana fungsi ini tuh menghubungkan ke database janji konsultasi klinik dan mengembalikan objek koneksi. Oke, boleh next. Nah, di sini tuh ada fungsi untuk membuat janji, di mana di sini tuh fungsinya itu menambahkan janji baru ke dalam tabel appointment. Juga di sini tuh kita menggunakan placeholder itu tuh untuk mencegah SQL injection dan membuat waktu janji. Jadi di sini tuh ada HMS, di mana H itu jam, M itu menit, dan S itu detik. Jadi itu tuh untuk mengubah objek waktu menjadi string dengan format yang ada HMS ini. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh itu. Oke, di sini kita buat fungsi untuk melihat janji. Jadi fungsinya bernama hapus underscore janji underscore 1002 yang menerima satu parameter yaitu ID underscore janji underscore 1002. Parameter ini menggunakan ID dari data yang ingin Anda hapus dari tabel janji underscore 1002. Fungsi ini untuk memanggil buat koneksi 1002 untuk membuat koneksi ke basis data SQL. Fungsi ini diharapkan mengambilkan objek koneksi yang disimpan dalam variabel con underscore 10.0. Kursor digunakan untuk menjalankan perintah SQL dan mengambil data dari basis data. Baris ini menjalankan perintah SQL delete menggunakan kursor
Jadi pernyataan delete ini untuk menghapus data dari tabel janji underscore 10 di mana ID yang dengan ID underscore janji ini ada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini placeholder itu untuk situs parameter untuk membantu mencegah serangan SQL. Nah, yang terakhir ini fungsi untuk menutup koneksi ke basis data menggunakan metode close dari objek koneksi. Jadi ini penting untuk berdaya basis data dan memastikan tidak ada koneksi yang terbuka. Oke, slide selanjutnya. Jadi ini fungsi ini bernama kita memperbarui janji. Jadi fungsi ini bernama perbarui underscore janji underscore 1002 yang menerima 6 parameter, yaitu ID janji, nama pasien, nama dokter, tanggal janji, sama waktu janji, sama catatan. Jadi fungsi ini akan memanggil, habis itu diharapkan kembalikan objek yang disimpan dalam variabel con underscore 1002. Nah, baris ini membuat objek kursor dari objek koneksi con underscore 1002. Terus habis itu proses yang digunakan ini untuk menjalankan perintah SQL dari mengambil data dari basis data. Nah, baris ini menjalankan pertanyaan SQL update menggunakan kursor kayak underscore 1002. Pernyataan update ini memperbarui data di tabel janji 1002 dengan nilai baru yang diberikan untuk nama pasien, nama dokter, tanggal janji, waktu janji, dan di mana catat di mana ID sama ID janji itu pakai tanda tanya. Selanjutnya, jadi ini fungsi untuk mencari janji. Nah, janji ini berdasarkan kata kunci yang diberikan, itu kita membuat koneksi ke basis data yang menggunakan fungsi buat underscore koneksi 1002 itu membuat objek kursor untuk berinteraksi dengan basis data. Terus habis itu kita menjalankan pernyataan SQL select untuk mencari janji, untuk mencari semua janji di tabel janji underscore 02 ini di nama pasien, nama dokter untuk menggunakan kata kunci yang diberikan tanda persen digunakan untuk mencocokkan sebagian teks, dan lalu mengambil semua baris hasil pencarian dan menyimpan dalam variabel rows underscore 10. Nah, habis itu hasilnya tuh kan Python return row 02. Selanjutnya ini untuk menyaring janji. Jadi fungsi ini untuk mencari janji tabelnya janji 02 berdasarkan tanggal yang diberikan. Jadi membuat koneksi ke basis data menggunakan fungsi ini buat koneksi underscore 1002. Nah, membuat objek kursor untuk berinteraksi dengan basis data ini menjalankan pernyataan SQL select untuk mencari semua janji di tabel janji 10 yang tanggalnya berada di antara tanggal awal sama akhir. Terus mengambil semua baris data, semua baris hasil pencarian dan penyampaian dalam variabel rows 1002. Nah, habis itu kita menutup koneksi dengan basis data itu, nah hasilnya return rows 1002. Selanjutnya, fungsi untuk visualisasi data janji. Nah, ini digunakan untuk membuat visualisasi berupa grafik batang yang menunjukkan jumlah janji pada setiap tanggal berdasarkan data yang diberikan. Jadi kita bagian ini mengambil semua tanggal dari data yang diberikan setiap elemen row, mengacu pada tanggal janji dalam setiap basis data yang disimpan dalam daftar tanggal. Habis itu bagian ini membuat kamus dictionary jumlah janji yang berisi jumlah janji untuk setiap tanggal set digunakan untuk mendapatkan tanggal-tanggal unik, kemudian dihitung berapa kali setiap tanggal muncul daftar tanggal dengan unicorn. Terus habis itu membuat grafik batangnya tuh dot figur, dot bar, dot x label, dot year label, terus plt dot title, plt xt, terus habis itu yang terakhir stp pelt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anda. Oke, baik. Jadi selanjutnya ada antarmuka Streamlit. Jadi kita mengembangkan aplikasi web itu menggunakan antarmuka Streamlit. Setelah itu di sini ada st.title sistem manajemen janji klinik. Yang ini nih berfungsi untuk menampilkan judul di halaman aplikasi web yang kita buat nanti dengan Streamlit. Dia akan menampilkan judul sistem manajemen janji klinik. Next. Nah, di sini ada kondisi. Jadi
pertama ada menu, jadi variabel menu ini yaitu menyimpan daftar opsi menu yang tersedia dalam bentuk list. Setelah itu ada variabel pilihan sama dengan st.sidebar.selectBox. Menu, di sini ada variabel menu 1002. Ini tuh fungsinya dia tuh untuk menyimpan yang st.sidebar select box itu dia menampilkan kotak pilihan atau select box di sidebar aplikasi web nanti. Terus itu kan ini ada menu. Nah, menu itu tuh nanti dia itu label yang ditampilkan di atas kotak pilihan dalam sidebar. Jadi itu pengguna tuh akan melihat teks tersebut di sebelah kotak pilihan. Terus ada parameter variabel menu itu tuh artinya daftar pilihan yang akan muncul di dalam kotak pilihan. Nah, jadi pengguna itu cuma bisa memilih satu dari opsi yang tersedia. Selanjutnya, di sini ada kondisi if pilihan sama dengan tambah janji. Jadi jika kita memilih opsi tambah janji, maka yang pertama itu akan menampilkan subjudul, yaitu menambahkan janji baru. Setelah itu kita menginput seperti nama pasien, nama dokter, tanggal janji, waktu janji, dan catatan. Itu kita input. Sudah menginput, kita akan membuat tombol. Tombolnya itu namanya tombol tambah janji. Dan kita tuh bakal meriksa apakah tombol ini tuh dipencet oleh pengguna. Jadi selanjutnya kita memanggil fungsi tambah janji dengan parameter yang ada di sini. Seperti nama pasien, nama dokter, nah itu dan lain-lain. Setelah itu, jika berhasil akan menampilkan pesan sukses, yaitu seperti untuk nama pasiennya siapa, dengan dokter siapa, pada tanggal berapa, dan pukul berapa berhasil ditambahkan. Oke, next. Oke, selanjutnya jadi jika kita memilih opsi lihat janji, maka akan menampilkan subjudul lihat janji di halaman aplikasi. Setelah itu, kita memanggil fungsi lihat janji dengan menggunakan variabel janji underscore 1002. Terus itu kita melakukan iterasi itu melalui daftar janji dengan menampilkan masing-masing janjinya. Nah, kode ini tuh bertujuan untuk menampilkan daftar janji dalam format yang mudah dibaca oleh pengguna di antarmuka aplikasi Streamlit-nya. Jadi setiap janji nanti itu ditampilkan dengan detail lengkap dan ini nih ada garis pemisahnya. Nah, ini tuh digunakan untuk tampilan itu menjadi lebih rapi dan mudah dibaca oleh penggunanya. Next. Selanjutnya ada opsi perbarui janji. Jika kita memilih opsi perbarui janji, maka itu akan menampilkan subjudul perbarui janji. Nah, di halaman aplikasi. Setelah itu kita menginput data baru, tetapi di variabel ID janji itu kita menggunakan min underscore value sama dengan 1 dan step 1. Jadi untuk min underscore value sama dengan 1 itu untuk memastikan bahwa ID yang kita masukkan itu cuma 1. Jadi tidak bisa memasukkan ID kurang dari 1. Untuk step sama dengan 1 itu menentukan bahwa pengguna dapat menambah atau mengurangi nilai ID dalam langkah-langkah sebesar 1. Seperti yang sebelum-sebelumnya membuat tombol namanya perbarui janji, tombol perbarui janji, terus itu dengan ada perimeternya. Setelah itu jika sudah berhasil itu akan menampilkan pesan sukses. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Parisa, saya persilahkan. Jadi di sini ada kondisi di mana Elif ini merupakan pilihan jika dimasuki pada hapus janji itu akan menampilkan subjudul yang berjudul hapus janji dengan parameter ID janji. Jadi saat kita mengklik hapus janji itu akan mengeluarkan box yang akan kita isi inputan ID yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pada kondisi selanjutnya itu terdapat kondisi tombol apabila ID yang kita masukkan itu benar, ada ID-nya, bila kita pencet tombol itu dan berhasil dieksekusi, maka akan mengeluarkan pesan janji dengan ID yang kita input berhasil dihapus. Yang selanjutnya ini ada kondisi pilihan di mana jika kita mencari janji. Nah, untuk subheader ini, st.subheader ini itu akan menampilkan subjudul yang bertuliskan cari janji. Nah, di sini juga sama, keyword underscore 1002 itu merupakan teks inputan yang akan kita input
yaitu dengan parameter nama pasien atau dokter. Jadi apabila kita memasukkan nama pasien atau dokter misalnya, Manda atau Kirana atau Nadia, itu akan keluar semua, baik di box nama pasien ataupun dokter. Nah, di sini juga ada kondisi di mana, apabila, eee, parameter yang kita masukin atau inputan yang kita masukin itu ada dan kita mengeksekusinya dengan tombol cari janji, itu maka akan keluar, pencarian yaitu dengan, tatapan muka, antar muka pengguna, yaitu dengan, pengeluaran ID, nama pasien, nama dokter, tanggal janji, waktu janji, dan catatan yang di-input sebelumnya. Di sini juga ada, space-space, strip-strip, itu juga, memudahkan pengguna untuk memisahkan antar, janji ID per orang. Nah, apabila kita menginput nama pasien atau dokter yang tidak ada dalam data, maka akan keluar yaitu pesan berbentuk tidak ditemukan janji yang cocok. Di sini juga ada kondisi pilihan apabila kita memilih saring janji, yaitu, SS Subheader itu sama tadi, akan mengeluarkan subjudul yang bertuliskan saring janji. Di sini, di pilihan ini kita akan menginputkan tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, di sini juga ada sama, eksekusi button, itu apabila kita memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir yang benar, itu akan mengeluarkan hasil penyaringan janji yaitu, berisikan ID, nama pasien, nama dokter, tanggal janji, waktu janji, dan catatannya. Nah, apabila kita memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir yang salah, eee, program akan mengeluarkan pesan berbentuk tidak ditemukannya janji dalam rentang tanggal tersebut. Kondisi berikutnya itu adalah merupakan kondisi visualisasi data. Jadi di sini juga sama, ada essay.subheader itu akan mengeluarkan subjudul yang bertuliskan visualisasi data janji. Nah, di sini juga kita sama akan, eee, eksekusinya dengan tombol, eee, di sini kita akan, mengeluarkan data-data dalam berbentuk diagram dari janji-janji yang ada di data. Apabila, janji yang kita input itu salah, maka akan mengeluarkan pesan yang bertuliskan tidak ada data janji untuk divisualisasikan. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan, program aplikasi kami. Baik, di sini, ini merupakan, program aplikasi yang kami buat. Nah, setelah kita mengeksekusi kode pada terminal, akan keluar tampilan seperti ini. Itu, yang pertama di sini ada judulnya yaitu Sistem Manajemen Janji Klinik, dan di sini ada beberapa subjudul header dari, program kami, yaitu ada karena di sini kita ada di menu tambah janji, jadi terdapat nama pasien, nama dokter, tanggal janji, waktu janji, dan catatan. Nah, di sini kita akan coba memasukkan nama pasiennya, nama dokternya, tanggal janji, itu kita bisa input, pilih, tapi di sini kita pilih aja tanggal 9 hari ini, dan waktu janjinya bisa kita input jam segini. Kita bisa memberi catatan penyakitnya, misalnya batuk, pilek, panas. Lalu saat menekan tombol tambah janji, ini akan langsung tersimpan di janji yang akan kita buat. Lalu akan mengeluarkan pesan seperti ini. Untuk melihat janjinya, kita ada di menu lihat janji. Itu karena sebelumnya program ini pernah dijalankan, jadi, udah ada beberapa janji ya. Di sini ada pasien Papau, Nala, Papua lagi. Nah, buat kita mengedit janji suatu pasien, kita akan memilih menu perbarui janji. Di sini kita bisa memperbarui janji dengan memasukkan ID, karena tadi kita lihat, si Papau ini di ID nomor 4, kita masukin aja nomor 4. Nama pasiennya kalau misalnya mau diganti, bisa diganti misalnya jadi, Kuning. Nama dokternya juga kalau misalnya mau diganti bisa jadi Asep. Tanggal
Mungkin kita mau ganti tanggalnya jadi tanggal 12 atau 13. Mungkin di sini kita ganti jadi tanggal 12 di jam segini dan catatannya misalnya sama. Batuk pilek panas. Lalu perbarui janji. Nah, terus buat di sini kita akan mencoba aplikasinya pada hapus janji. Di sini kita akan coba menghapus janji dengan ID janji. Tadi kan karena kita udah pernah jalanin program ini, karena udah pernah nyoba hapus ID 1, jadi sisa ID 2 sampai ID 4. Jadi kita coba menghapus ID 4. Itu maka akan hilang saat dilihat janji. Nah, buat cari janji, sekarang kita akan memasukkan nama pasien atau dokter. Kita coba masukin Nala. Itu ada di pasien yang namanya Nala, ID-nya ID 3. Coba kita cari lagi namanya misalnya Joko. Joko tidak ditemukan karena tadi dokter yang bernama Joko atau pasien yang bernama Joko itu telah dihapus. Jadi mengeluarkan pesan tidak ditemukan janji yang cocok. Nah, buat nyaring janji, ini kita bisa menyaringnya dari misalnya tanggal 1 sampai tanggal 9 sekarang hari ini. Itu akan keluar ID-ID. Di sini dibuat janji pada tanggal 8 dan di sini juga dibuat janji pada tanggal 8. Nah, buat visualisasi datanya sekarang ini terdapat data yang masih ada pada dilihat janji. Baiklah, mungkin sekian saja dari presentasi kita. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.